Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Orang tidak bisa menolak kematian. Karena memang manusia diambil dari debu dan bumi ini terkutuk. Dengan adanya bumi terkutuk, terhukum, maka semua yang dihasilkan dari bumi ini pun menjadi tidak ideal. Dan tubuh yang dihidupi di bumi ini harus diganti dengan tubuh baru. Makanya Tuhan memberikan kita tubuh yang baru. Tubuh yang baru bukan tubuh yang lain. Tubuh yang sama dengan kualitas yang berbeda. Itu namanya kainos, baru dalam kualitas. Oke? Mari kita lanjutkan, saudaraku. Apa maksudnya tidak kawin dan tidak dikawinkan? Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan secara eksplisit terhadap orang Saduki bahwa setelah kebangkitan tidak ada perkawinan. Secara eksplisit tidak dijelaskan, tidak dikemukakan itu. Siapakah yang menjadi suami dari wanita ini, dari 7 pria yang pernah menikahinya? Yesus tidak mengatakan tidak ada perkawinan, yang tidak ada adalah kawin dan mengawinkan. Tuhan mengatakan tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ingat ya, bukan tidak ada perkawinan, yang tidak ada itu adalah kawin dan tidak dikawinkan. Jadi yang tidak ada itu adalah dalam bahasa Yunaninya aute gamausin aute gamisontai. Saya beri catatan ya saudara. 3 ayat ini, 3 perikop ini saya periksa bahasa aslinya. Bahkan saya memeriksanya bukan dari satu versi bahasa Yunani, juga versi Yunani yang lain. Jadi beberapa versi, saya melihat 2 versi. Supaya jelas karena ini kalimat penting yang banyak orang tidak memahami secara benar, secara mendalam. Bahkan saya melihat ada terjemahan bahasa Inggris yang juga salah. Menerjemahkan kawin dan dikawinkan hanya diterjemahkan kawin tok, itu salah. Bisa loh mengubah isi Alkitab. Dalam bahasa Yunani salah satu versi, saya dalam kurung nanti di buku Anda bisa membaca secara lengkap, ini versi BGT, nanti ada versi yang lain Binsantin gitu. Nah saya tidak perlu menjelaskan, nanti waktu saya habis menjelaskan soal versi bahasa Yunani ini. Yaitu dalam Matius 22 ayat 30 tertulis kalimat tidak kawin dan tidak dikawinkan. Terjemahan dari teks aslinya adalah aute gamausin aute gamisontai. Ini kalau saya tulis-tulis terus waktu saya habis ya. Tapi saudara ikuti, nanti saya akan harap ini bisa segera terbit, nanti saudara bisa membelinya. Ya. Gamausin memiliki kasus verb, kata kerja indikatif, present, active, third person, plural. Bentuknya aktif dari akar kata gameo. Gamausin dari akar kata gameo artinya kawin. Ini menunjuk orang yang sesuai dengan keinginannya memilih istrinya sendiri untuk dinikahi. Sedangkan gamisontai memiliki kasus kata kerja
Ya, verb, indikatif present passive third person plural. Indikatif person passive third person plural bentuknya pasif dari akar kata gameso. Gameso ini menunjuk seseorang kawin oleh karena orang lain yang mengawinkan. Ya. Jadi ada kata gamausin, ada kata gamisontai. Kawin atas kehendaknya sendiri. Lalu ada kalimat gamisontai, artinya dinikahkan. Ini menunjuk seorang yang kawin oleh karena orang lain yang mengawinkan. Ini kalimat dalam versi BGT. Kalau BIZ, Binsentin ya, dalam versi lain ini, Matius 22 ayat 30, ya, kalimat tidak kawin dan tidak dikawinkan, itu aute gamausin auta ex, ada kata ex, gamisontai. Ini ada perbedaan sedikit. Gamausinnya sama, kata kerja, indikatif present active third person plural, artinya aktif dari akar kata gameo, ya. Lalu dikawinkan ex gamizontai, ada kata ex gamizontai, yang artinya dinikahkan, orang lain yang dinikahkan, ada kata ex, ya. Ex gamizontai. Ini luar biasa ya saudara. Ex gamizontai. Gamizontai. Ini bentuknya pasif. Ini pasif. Ini versi yang lain, saudaraku ya. Mengapa sampai saya melihat berbagai versi? Karena ini kata penting yang seringkali orang salah pahami. Ya. Gamausin. Gamausin. Ini aktif. Present aktif indikatif, third person plural. Kalau ini ya present aktif indikatif, present pasif indikatif, third person plural. Ya. Ini indikatif present pasif ya, yang ini pasif. Jadi ini kawin atas kehendaknya sendiri. Ini pasif. Dikawinkan. Kawin dan dikawinkan. Inilah perkawinan levirat ini, saudara. Inilah perkawinan levirat yang pasif ini. Dikawinkan bukan maunya sendiri. Ya mau tidak mau karena abangnya meninggal atau adiknya meninggal, ya udah menikahilah istri saudaranya. Suka tidak suka. Maka kalau sudah membaca di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada kata onan yang jadi onani. Itu kan onan itu mesti memberi keturunan untuk saudaranya yang meninggal. Tapi onan pada waktu melakukan hubungan seks, dia membuang spermanya keluar. Dia tidak ingin memberi keturunan kepada saudaranya. Dan itu jahat. Itu perkawinan levirat. Oke, nanti kita akan bahas secara khusus. Itu di dalam Matius 22:30. Sekarang kita melihat di dalam Markus 12 ayat 25. Markus 12 ayat 25. Tidak kawin dan tidak dikawinkan. Kalau tadi Matius, sekarang Markus. Kalimatnya sama, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Terjemahan dari teks aslinya, satu versi BGT, ya, itu aute gamausin, aute
gamisontai. Ini saya kira sama dengan yang pertama tadi ya. Untuk satu versi ya. Tidak perlu saya jelaskan ya. Sebenarnya sama ya saudaraku. Otegamausin, otegamisontai. Ini sama dengan versi yang BGT dalam Matius 22:30. Otegamausin, otegamisontai. Tetapi saudara, di Markus 12 ayat 25 versi BIZ, ya, versi yang lain, tertulis autegamausin, autegamiskontai. Tapi ternyata sama. Present aktif indikatif itu untuk gamausinnya. Lalu autegamiskontai itu sama, pasif. Dan Lukas 20 ayat 34 sama juga saudaraku. Jadi kalau saya jelaskan ini saudara pusing ya. Nanti di dalam buku saudara akan membaca ini bisa satu halaman sendiri atau 1,5 halaman membahas mengenai bahasa aslinya. Tetapi pada intinya sama. Kawin dikawinkan, gamausin dikawin aktif. Ex gamausin, ex. Ini menunjukkan tindakan yang datang dari luar, pasif. Ini perkawinan levirat. Tuhan Yesus berkata bahwa di dunia yang akan datang tidak kawin dan dikawinkan. Gamausin aute gamizontai. Kalimat tersebut bisa saja berindikasi bahwa di dunia akan datang orang tidak kawin mencari jodoh sesukanya sendiri atau orang lain yang menjodohkan. Nah nanti kita bahas khusus ya tentu di surga juga, tema surga mengenai tatanan perkawinan. Allah yang menentukan. Dengan jawaban ini Tuhan Yesus tidak mempersoalkan adat perkawinan. Tetapi dengan tegas tetap pada kebenaran bahwa ada realitas kebangkitan. Jadi tekanannya bukan soal adat perkawinan. Walaupun Tuhan menyinggung tidak ada perkawinan levirat. Tapi dia tidak khusus bicara soal tatanan perkawinan yang ideal. Tapi bicara soal khusus mengenai kebangkitan. Pernyataan Tuhan bahwa di dunia akan datang tidak kawin dan mengawinkan bisa juga berarti bahwa hal kawin dan mengawinkan bukan sesuatu yang utama. Sebab yang penting ada kebangkitan dan kehidupan di balik kubur. Dia mau sekak itu orang Yahudi. Maksud saya orang Saduki. Dia mau sekak. Ya. Dia sekak itu. Ya. Telak itu. Ada kebangkitan. Mengapa? Sebab Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu Allah orang hidup. Bukan Allah orang mati. Memang konteksnya soal kebangkitan. Tidak bicara mengenai tatanan perkawinan. Walaupun Tuhan menyinggung ini. Nanti tidak perkawinan levirat. Karena tidak ada kematian. Karena semua orang akan dibangkitkan. Dan berkeadaan seperti malaikat yang immortal. Jika kita menghubungkan pernyataan Tuhan Yesus tersebut dengan konteks percakapan yang dipercakapkan adalah mengenai budaya atau adat kawin dikawinkan. Maka jelas Tuhan tidak bicara ada perkawinan atau tidak. Memang tidak bicara mengenai hal tersebut, saudara. Dan kita harus jujur. Nah, kalau orang sudah salah bertahun-tahun, bisa mengerti saya, ngotot. Tidak rela, saudaraku, untuk memahami kebenaran ini tidak rela. Karena sudah terlanjur ngomong ke sana kemari, oh enggak ada perkawinan. Siapa bilang enggak ada? Ya saya juga tidak mau menegaskan terlalu tegas, nanti malah bisa rusak.
bagi yang tidak siap, tapi bagi yang siap ya bagi yang siap ya ngerti. Ingat ya, seperti malaikat itu immortal. Immortality is the ability to live forever, of eternal life. Ya, immortal or immortality may also refer, ya, itu to live forever. Jadi luar biasa, harus diperhatikan konteks paragraf ini, bahwa ada kemungkinan Yesus tidak mempermasalahkan ada perkawinan atau tidak di dunia akan datang. Bahwa Yesus tidak mempersalahkan apakah ada perkawinan atau tidak di dunia akan datang. Tapi Tuhan Yesus mempersoalkan bahwa adat istiadat itu tidak ada lagi. Mempersoalkan bahwa adat istiadat seperti perkawinan levirat itu tidak ada lagi. Levirat seperti yang di bumi, di LB3 tidak ada lagi. Kalau seorang suami meninggal dan tidak memberi keturunan kepada istrinya, saudaranya laki-laki harus mengawini istrinya untuk memberi keturunan. Ya. Ini perkawinan levirat. Levirat ini sama dengan perkawinan ipar. Hukum Musa dalam Yudaisme, yaitu dalam hukum Taurat, mengemukakan hal ini di Ulangan pasal 25 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Levirat dari kata levir, ya, levir. Perkawinan levirat dari kata levir. Levir yang artinya ipar atau saudara laki-laki dari suami. Jika seorang suami meninggal dunia tanpa anak atau tidak memberi keturunan kepada istrinya, maka adiknya diharapkan akan menikahi atau saudaranya, ya, maka saudaranya harus menikahi istrinya untuk diharapkan memberi keturunan, dapat memberi keturunan bagi dirinya. Jadi abangnya meninggal, istrinya punya anak, itu dianggap anak abangnya walaupun yang menikahi saudaranya. Adapun anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan ini, perkawinan levirat ini, saudara, dianggap anak dari saudara laki-laki yang meninggal atau suami pertama. Itu, saudara. Dalam bahasa Ibrani disebut sebagai yibum. Kata ini terkait dengan kata ipar dalam bahasa Ibrani, ya. Jadi levirat ini adalah perkawinan ipar, ya. Kata ini terkait dengan kata ipar dalam bahasa Ibrani yabam. Jadi menurut hukum ini, saudara dari seorang suami atau laki-laki yang meninggal tanpa ada anak-anak mempunyai kewajiban untuk menikahi janda dari saudara yang meninggal itu, ya. Jadi kita harus mengerti hukum Musa ini, saudara, mengenai levir ini, ya, saudara. Ini ipar, ya. Jelas. Perkawinan levirat menetapkan agar seorang laki-laki mengawini istri saudaranya, ya. Lalu anak daripada istri yang suaminya meninggal itu hasil perkawinan dengan saudaranya diklaim atau dianggap sebagai anak saudaranya laki-laki. Oke, saya kira ini jelas, ya. Tidak perlu saya ulang-ulang lagi. Memang kalau membaca Alkitab itu harus mengerti latar belakang Alkitab. Kalau tidak tahu ya nanti jadi ngawur, ya.
seperti yang sekarang ini banyak orang tidak tahu. Jadi ngawur, saudaraku. Dan di mana-mana kalau ketemu orang bodoh ya susah. Karena tidak mengerti. Oke. Saya sudah menjelaskan ini, jadi mohon diperhatikan. Yang namanya levirat itu perkawinan dari kata levir ya. Ini bahasa Latin. Tadi yabam dalam bahasa Yahudi, Ibrus, Ibrani. Oke, sampai di sini jelas saudara? Jadi kalau Tuhan berkata tidak ada kawin mengawinkan, itu levirat artinya. Jadi bukan tidak ada perkawinan, itu maksudnya perkawinan. Jadi kalau ada kalimat tidak kawin dan tidak dikawinkan, ini maksudnya adalah tidak ada perkawinan model levirat ini. Tidak ada perkawinan model levirat ini, ya. Yibum dari kata yabam, levir. Dalam Lukas 20 ayat 34 tertulis begini. Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Ya. Coba kita lihat Lukas 20 ayat 34. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Ya. Kalau kebalikannya tidak kawin dan tidak dikawinkan. Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Ini pola dunia, saudaraku. Ya. Anak-anak dunia itu hoioi to aionos. Ini kalau versi dunia. Kalau versi dunia. Tapi Yesus berkata nanti tidak kawin dan tidak dikawinkan. Kalau versi dunia begitu, saudara. Di dalam Lukas 20:34 orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Lukas 20 ayat 34. Ya. Lukas 20 ayat 34. Yeah. Jesus replied, the people of this age marry and are given in marriage. Ya. Tauto gamausin kai gamis kontai. Ya, saudaraku. Itu orang dunia. Hoios aionos. Anak-anak dunia menunjuk kepada manusia yang tidak hidup dalam kebenaran, orang-orang yang tidak hidup dalam jalan Tuhan sesuai dengan tatanan yang Tuhan berikan. Oke, bicara mengenai anak-anak dunia, kita membuka juga di dalam Lukas 16 ayat 8. Mari kita lihat. Lukas 16 ayat yang ke-8. Ya. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik
Sebab anak-anak dunia tuh lebih tertib terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Lukas 16 ayat 8 itu ada anak-anak dunia, juga ada anak-anak terang. Ya. Ada anak-anak dunia dan ada anak-anak terang. Lukas 16 ayat yang ke-8. Ya, ada anak-anak dunia, ada anak-anak terang. Anak-anak terang itu huios to foros. Ya. Ada anak-anak dunia dan anak-anak terang. Anak-anak yang bercahaya ya. Foros. Anak-anak yang bercahaya. Jadi kita melihat Lukas 20 ayat 34 kata howi yoyos ayonos, anak-anak dunia kawin dan dikawinkan. Ya. Lukas 16 ayat 8, sayang sekali ya, Lukas 20 ayat 34 itu diterjemahkan orang-orang dunia. Mestinya teks aslinya itu bukan orang-orang. Kalau manusia itu antropos, kalau anak itu huios. Yang benar itu huios. Anak-anak, terjemahan aslinya bukan antropos, huios. Anak-anak atau putra-putra, pangeran atau putra-putra dunia. Kawin dan dikawinkan. Anak-anak dunia lebih menunjuk kepada status manusia atau keadaan manusia yang bertentangan dengan huioi theos, anak Allah. Nah, penting untuk mengerti maksud kalimat kawin dan dikawinkan. Ini bukanlah menunjuk perkawinan yang sesuai dengan pola awal perkawinan. Sebab pola perkawinan awal seperti yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus adalah di Matius 19 ayat 4 sampai 6. Bahwa ia Allah yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Saudara melihat ini, saya mestinya ceramah khusus mengenai hal ini, saudara. Mengenai tatanan perkawinan yang monoteisme, ya. Monogami maksud saya, karena Allahnya monoteisme. Monogami, gami dari kata gamos. Mono artinya satu. Jadi perkawinan ya, yang diatur oleh Tuhan tatanan semula itu monogami. Satu pria hanya boleh memiliki satu orang wanita sebagai istri, satu orang wanita hanya boleh memiliki satu orang pria sebagai suami. Bukan poligami ya. Poligami itu fasik di dalam kacamata Perjanjian Baru. Bukan poliandri. Ini tidak sesuai tatanan. Yang benar monogami. Dikatakan di dalam firman Tuhan, jelas laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu. Wah, ini kata bersatu ini kalau dijelaskan luar biasa, saudaraku. Ya. Sayang, kita tidak sedang bicara mengenai seks dan perkawinan secara khusus. Tetapi untuk menegaskan hal ini bahwa kesedagingan mereka itu abadi. Jadi seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, suami istri itu abadi, Adam dan Hawa itu abadi.
Abram dan Sarah itu abadi tanpa Hagar. Ya. Dan selain monogami, ini kalimat penting yang harus saya beritahu saudaraku. Ditentukan Allah. Banyak, jangan-jangan sebagian besar, jodoh yang dimiliki orang hari ini bukan pilihan Tuhan, tapi pilihan orang itu sendiri. Seandainya dibuat angket, apakah Anda menyesal dengan pasangan hidup ini? Kira-kira dari 100 orang berani nggak saudara berkata? Mungkin 70% yang berkata menyesal. Mungkin 80%. Yang benar-benar aku bersyukur punya jodoh ini. Mungkin cuma 15%. Dan saya sebagai gembala jemaat sudah melihat fakta bagaimana ibu-ibu teraniaya. Benar-benar langit hidupnya roboh. Karena apa? Ya karena pasangan hidupnya. Jadi dia tidak pernah dong yang mengalami perkawinan ideal, rumah tangga ideal, tidak pernah. Kadang-kadang menikah 6 bulan sudah berkelahi, ternyata lakinya sudah punya istri. Ternyata sudah punya anak dari pasangan lain. Mau cerai, sudah malu, sudah pesta besar-besaran. Wah, yang begini ini terjadi saudaraku. Sudah menikah 2-3 tahun, ternyata laki-lakinya tidak bisa melakukan hubungan badan karena satu dan lain hal. Coba. Belum lagi menikah, ternyata pasangannya hanya mau memiliki kehormatan sosial. Jadi sebenarnya misalnya gay. Supaya tidak ketahuan dia gay, dia menikah. Korbannya perempuan itu. Mau cerai enggak bisa. Mau enggak cerai, tersiksa. Jadi sudah menikah belasan tahun masih gadis itu ibu. Kok bisa ya? Iya bisa. Banyak ketimpangan hidup ini. Belum lagi yang tidak menikah. Padahal perkawinan itu, seks itu kudus dan diciptakan Allah dengan sungguh amat baik evaluasinya atau penilaiannya. Nah, Yesus Tuhan kita mempersalahkan orang-orang Saduki yang menganggap sesudah kebangkitan mempersalahkan orang-orang Saduki yang menganggap sudah kebangkitan, cara hidup yang sekarang ada hendak dilanjutkan lagi. Itu yang Tuhan Yesus harus singgung. Yesus mempersalahkan, nanti tidak kawin-dikawinkan. Saenaknya sendiri loh. Allah yang menetapkan jodoh ini. Dan bahwa semua kesenangan akan bertambah dalam artian duniawi dengan hasrat rendahnya. Pikirannya begitu tuh orang-orang Saduki, saudaraku. Ini kan memang kelompok aristokrat agama, imam-imam ya, dan imam kepala rata-rata dari suku atau dari orang Saduki ini. Yesus mempersalahkan orang Saduki yang menganggap sesudah kebangkitan cara hidup yang sekarang ini ada tidak dilanjutkan, dan bahwa semua kesenangan akan bertambah dalam artian duniawi dengan hasrat rendahnya. Siapa dong nanti suaminya dari 7 saudara ini? Ini kan otak kotor, pikiran kotor. Makanya kalau orang memandang seks itu kotor, dia rusak. Atau dia memang tidak mengerti, bodoh. Mungkin tidak rusak, tapi tidak mengerti kebenaran. Dalam konteks ini Yesus menegaskan bahwa budaya kawin dikawinkan tidak ada, itu budaya anak-anak dunia, bukan budaya anak-anak terang, bukan budaya anak-anak Allah. Dalam konteks ini Yesus menegaskan bahwa budaya seperti di bumi ini, yaitu kawin dan dikawinkan,
atau perkawinan levirat tidak ada sama sekali dalam dunia yang akan datang. Orang-orang di dunia, itu terjemahan dalam bahasa Indonesia. Terjemahan aslinya, anak-anak dunia. Kawin dikawinkan. Nanti di langit baru bumi baru tidak ada. Jangan you pikir budaya di dunia ini akan dilanjutkan lagi di kekekalan. Mengapa tidak ada lagi? Pertama, sebab di langit baru dan bumi yang baru tidak ada kematian lagi. Maka tidak ada kawin dikawinkan, Allah yang menetapkan jodoh dan itu kekal. Kalau kita mengacu di kitab Kejadian pasal 2 ya saudara. Ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa di dunia akan datang orang tidak kawin dikawinkan. Ingat, ketika Yesus berkata tidak ada kawin dikawinkan. Yesus sedang berdialog dengan orang Saduki, yaitu komunitas di Israel pada waktu itu, yang tidak percaya adanya kebangkitan. Kalau di dunia akan datang tidak ada kematian, maka seandainya ada perkawinan, saya katakan seandainya supaya saudara jangan terlalu menjadikan ini masalah, ada perkawinan, maka tidak akan ada perkawinan levirat. Itu yang pertama. Kedua, seandainya di dunia akan datang ada perkawinan, pastilah pola yang digunakan adalah pola yang telah digariskan oleh Allah atau ditetapkan oleh Allah dalam kitab Kejadian atau pada penciptaan awal. Ya saudaraku. Ditetapkan oleh Allah dalam penciptaan awal. Di kitab Kejadian, saudara. Yaitu pada awal dunia ini. Dalam perkawinan, Allah lah yang menjodohkan. Bukan karena adat istiadat manusia. Nah di sini kita melihat betapa luhur, betapa agungnya perkawinan itu. Dua, betapa berartinya setiap individu. Makanya Tuhan sampai memilihkan jodoh. Kalau soal pemilihan jodoh saya boleh menyimpang, saya ngomong dulu deh, karena gregetan ini. Saya takut, saya nggak puas nanti, saya harus jelaskan dulu. Polanya kan begini saudara, Adam ketemu Hawa. Siapa yang membuat? Allah. Setiap individu itu unik kan? Anda percaya unik? Unik. Adam ini unik, Hawa juga unik. Allah menciptakan Hawa dengan karakteristik unik yang dicocokkan dengan Adam. Pasti pas. Jadi tidak sembarangan Allah menciptakan Hawa. Dengan gen DNA yang khusus untuk bisa cocok dengan Adam. Saudaraku. Nah, kalau mereka nanti punya anak, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, dan seterusnya. Allah tahu bahwa ini kalau pria ya, ini wanita ya, ini wanita. L ini cocok dengan ini, C plus L. Lalu apakah Allah nanti menjodohkan? Hei, kamu Endang, kamu sama sana, sama Tono. Enggak. Ketika manusia sudah menjadi segambar serupa dengan Allah, di mana roh manusia pelita Tuhan, roh manusia nesiamah Tuhan, itu dengan sendirinya akan tahu siapa jodohnya. Jadi kalau saya membayangkan nanti dunia akan datang, itu nggak ada orang yang berebut pacar. Ini pacarku, enggak ini cocok untuk aku. Enggak. Semua di dalam kontrol Allah yang Maha Kudus, di pemerintahan Allah yang sempurna. Lalu orang bisa mengerti, ini jodohku.
Seperti Adam berkata, ini tulang dari tulangku. Cocok. Ini tulang dari tulangku. Kok tahu? Ya karena Adam masih bersih pikirannya. Nah kalau sekarang orang hanya lihat pipi mulus saja. Wah boleh nih. Lihat, aduh betisnya kayak cangkul. Cocok nih. Ngawur. Waduh rambutnya mengkilat seperti perak, aku cocok. Wih bibirnya minta ampun kayak kue apem. Cocok aku. Dilihat fisik, dia nggak lihat apa kehendak Allah di dalamnya. Karena tidak punya kepekaan. Adam berkata, ini tulang dari tulangku. Aduh. Makanya saudara melihat bagaimana Abraham memilih jodoh harus untuk anaknya sampai mengambil sumpah. Coba Allah dilibatkan di situ. Ini pola yang benar. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, memiliki kesempurnaan, wah hebat sekali. Dalam hal ini seseorang tidak boleh memilih pasangannya sendiri atau orang lain yang memilihkannya, tidak kawin dikawinkan. Seperti Adam dijodohkan dengan Hawa oleh Allah, demikian pula sempurna yang ditetapkan untuk manusia sepanjang masa. Makanya memang harus saya khotbahkan juga nih soal tatanan perkawinan ini. Pada zaman setelah manusia jatuh dalam dosa, pola ini diganti dengan pola sendiri. Nah ini manusia yang ngawur. Jadi pada zamannya jodoh yang menjadi pasangannya di bumi adalah pilihan sendiri, atau orang lain yang memilihkan, bukan Tuhan yang memilihkan. Kalau kemudian pasangan tersebut membawa hubungan sampai ke perkawinan, lalu minta Tuhan memberkati. Dan Tuhan, ya enggak apa-apa, kamu pilih ya, tanggung jawab. Di sini sebenarnya harus ada tema khusus, supaya Anda tahu bahwa kalimat tidak kawin dikawinkan, itu artinya perkawinan menurut pola budaya manusia, bukan budaya Allah. Jadi dalam tanda kutip, seandainya ada perkawinan di surga, bagi yang masih ragu-ragu ya, Allah yang menentukan. Bagi yang sudah mantap ya, perkawinan di surga ditentukan oleh Allah. Dalam hal ini manusia belajar bertanggung jawab atas pilihannya. Ya nggak apa-apalah, salah pilih jodoh ya nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa Pak? Itu bisa mendatangkan kebaikan. Kalau orang itu anak Allah, apa yang terjadi saudara? Allah menjadikan itu sarana memproses kegagalan itu supaya orang mencari kerajaan Allah. Nggak apa-apa, nanti masih ada kehidupan lagi kok. Tuhan memakai semua pengalaman hidup dalam berumah tangga sebagai proses kehidupan yang juga merupakan persiapan untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya nanti. Perkawinan itu sakral, saudaraku. Maka tidak boleh sembarangan. Kita melihat bagaimana Allah marah, hatinya berduka di Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 6 ketika manusia memilih jodoh sesukanya sendiri. Nah, kita harus memahami maksud kalimat bahwa di dunia akan datang kita akan hidup seperti malaikat. Dalam teks aslinya al os angeloi ento aurano esin. As the angels of God in heaven. Kita seperti malaikat adalah keberadaannya yang tidak bisa mati. Itulah sebabnya dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci, tatanan perkawinan. Anak-anak dunia kawin dikawinkan. Nah itu kamu sesat seperti anak dunia. Maupun kuasa Allah, kamu tidak tahu kuasa Allah. Ia mampu membangkitkan orang dari kematian dan membuat orang itu tidak mati lagi. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat. Tadi sudah saya singgung, hidup seperti malaikat di surga bukan cara hidupnya, bukan pola hidupnya, tetapi keadaannya yang immortal. Nah ini saya tegaskan.
Jadi seperti malaikat adalah keberadaannya yang kekal atau abadi. Immortal. Immortal. Bukan mengenai pola hidup. Sebab pola hidup malaikat berbeda dengan manusia. Malaikat adalah roh-roh yang melayani. Malaikat itu roh-roh yang melayani, saudaraku. Ya, tentu manusia tidak seperti malaikat. Malaikat itu fana. Tetapi kalau manusia itu abadi, saudaraku. Ya, malaikat itu tidak fana. Maksud saya malaikat itu tidak fana. Malaikat itu abadi dan manusia ikut abadi seperti malaikat. Ya, mortal itu fana, immortal itu abadi. Ya. Immortality is the ability to live forever. Ya. Immortal, manusia punya immortality. Malaikat itu tidak fana. Malaikat itu abadi, immortal. Dan manusia itu kekal seperti malaikat. Kan bicara soal kebangkitan ini. Yang ditunjuk itu kekekalannya. Ini bicara konteksnya kebangkitan. Jadi kalau bicara soal seperti malaikat itu, tekanannya harus pada immortality-nya. Jadi kalau dikatakan seperti malaikat, itu bicara soal immortal. Jadi soal immortality-nya. Bukan mengenai perkawinan, tetapi Yesus menyinggung anak-anak dunia kawin dan dikawinkan. Ini salah. Tapi seperti malaikat yang mortal, maka tidak ada itu perkawinan levirat. Lagi pula, kalau seandainya ada perkawinan di surga, saya gunakan kata seandainya ya, Allah yang menentukan. Terkait dengan hal ini perlu kita persoalkan, saudaraku, dengan teliti, dengan hati yang terbuka mengenai pernyataan Tuhan Yesus bahwa di dunia akan datang kita seperti malaikat. Apa maksud Tuhan Yesus dengan pernyataannya bahwa kita akan seperti malaikat di surga? Anda ngerti nggak soal malaikat itu? Jawab, ayo jawab. Malaikat itu bagaimana? Kalau seperti malaikat konteksnya apa? Sudah jelas nih, soal immortalnya. Sekarang kita bicara soal malaikat. Apakah malaikat tidak mengalami perkawinan? Ya, ini tidak disinggung sama sekali. Tapi jangan lalu saudara berkata malaikat tidak kawin loh. Itu juga sembrono. Atau barangkali bukan tidak mungkin, yang dimaksud Tuhan adalah cara pernikahan atau penggandaan atau pemilihan pasangan berbeda dengan adat istiadat di bumi. Bagi malaikat. Ya, segala kemungkinan itu bisa dilihat. Kalau di dunia yang sudah rusak ini ada perkawinan levirat, tetapi di surga tidak. Dan malaikat pun juga kita tidak tahu bagaimana penggandaannya, saudaraku. Apa sekaligus Allah menciptakan sekian miliar manusia, sekian miliar malaikat, kita tidak tahu. Malaikat itu roh-roh yang melayani. Tetapi multiplikasi atau berkembang biaknya jumlah populasi malaikat kita tidak tahu. Ini misteri. Kalau dikatakan misteri ya jangan coba-coba lalu kita merumuskan ya. Malaikat nggak kawin kok. Loh ini kan masalahnya bukan itu. Pada umumnya orang berpikir bahwa malaikat tidak berjenis kelamin. Oke. Seperti manusia maka otomatis asumsi banyak orang ya tidak ada perkawinan di dunia akan datang. Tapi hanya pertimbangan saja. Sorry ya, saya tidak memaksa saudara untuk mempercayai ada perkawinan di surga. Atau saya tidak bermaksud mengajarkan malaikat juga kawin. Nggak.
Tapi sebagai teolog yang ditanya jemaat soal perkawinan, ini yang saya jawab. Dan Pak, malaikat kawin nggak Pak? Nah itu juga sebenarnya tidak jelas. Tapi saya nggak boleh bilang, oh nggak ada. Lah kita nggak tahu kok nggak ada. Tapi roh Pak, jadi nggak kawin loh. Kita nggak tahu bagaimana multiplikasinya. Sakaria pasal 5 ayat 9 ada keterangan begini soal malaikat. Soal jenis kelaminnya. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat tampak tampil 2 orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Dunia malaikat memang adalah misteri, saudaraku, yang tidak bisa dipahami oleh kita. Sebab Alkitab tidak mengungkap secara lengkap dan detail mengenai keberadaan malaikat ini. Tetapi ciri-ciri malaikat yang dapat dipahami selama ini dari catatan Alkitab adalah malaikat tidak berbadan fisik seperti manusia. Malaikat adalah utusan Allah yang melakukan kehendak Allah. Tetapi mereka memiliki pikiran, perasaan, kehendak. Iya. Malaikat tidak bebas dari terseret bujukan iblis, berarti punya kehendak bebas. Ada yang terseret oleh Lucifer. Nah, sekarang di sini kita menemukan adanya malaikat, ya, makhluk yang bersayap. Ya, sulit mengatakan ini bukan malaikat. Dan bergender perempuan. Isah. Bergender perempuan, saudaraku. Nah, ini yang jadi masalah. Masa sih ada sih? Lah. Ya begitu. Isah. Ya. Ya, kalau kita melihat itu begini. Perempuan itu begini, Isah. Isah. Nah, hurufnya begini. Isah. Yang bisa bahasa Yunani, bisa bahasa Ibrani, bisa membaca ini. Kalau tulisannya pelan-pelan bisa begini, saudara. Nah, begini ya. Isah. Logikanya kalau ditanya apa ada perbedaan seks di dalam realita malaikat, ya kita tidak bisa jawab ada atau tidak, tapi nyatanya ada Isah. Jadi kalau manusia berkeadaan seperti malaikat ini bukan soal pria atau wanitanya ini, soal immortalnya. Nah itu kan jelas, saudaraku. Ya, oke. Saya kira cukup ya, saudara. Kalau yang tidak terlalu jelas nanti bisa mempelajari ulang apa yang saya kemukakan ini. Dan saya percaya apa yang saya kemukakan ini akan cukup bisa dipahami dan sudah diberkati oleh Tuhan. Ya.